Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Sipaur Rahman dari Prodi Manajemen kelas 1D Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah dengan NPM 1201113. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan materi pada mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Adi Robit Setiana SEMM. Materi yang akan saya sampaikan yaitu manajemen ilmu dan seni. Apa itu manajemen? Secara etimologi, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Bila dilihat dari literatur yang ada, pengertian manajemen dapat dilihat dari 3 pengertian. Manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, manajemen sebagai ilmu sains, dan sebagai seni art. Sarana manajemen. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, diperlukan sebuah sarana, yaitu yakni sumber daya manusia yang melakukan kegiatan manajemen dan produksi. Selanjutnya, money, yakni faktor pendanaan atau keuangan. Kemudian materials, yakni berhubungan dengan barang mentah yang akan diolah menjadi barang jadi. Selanjutnya, machine, yakni mesin pengolah atau teknologi yang dipakai dalam mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Selanjutnya, metode, yakni tata cara melakukan kegiatan manajemen secara efektif dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran agar tercapai suatu tujuan yang akan dituju. Selanjutnya, market, yakni tempat untuk memasarkan produk yang telah dihasilkan. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu sendiri mengandung arti bahwa dari berbagai elemen dasar ada dan sedang di dalam proses manajemen itu sendiri yang menjadi sebuah patokan bagi manajer untuk melaksanakan tugasnya. Pertama, forecasting. Forecasting adalah kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Selanjutnya, planning, termasuk budgeting. Berbagai batasan tentang planning dari yang sangat sederhana sampai kepada perumusan yang lebih rumit. Selanjutnya, organizing. Dengan organizing dimaksud pengelompokan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, stepping atau assembling research. Stepping merupakan penyusunan personal pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja. Kemudian directing atau commanding. Directing atau disebut juga commanding adalah usaha memberi bimbingan, saran-saran, perintah-perintah atau instruksi-instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan tersebut. Kemudian leading, istilah leading yang merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang-orang lain bertindak. Kemudian coordinating atau mengkoordinasi merupakan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya, motivating atau pendorongan kegiatan merupakan pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan kepada bawahan. Selanjutnya, controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian, adalah mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan. Selanjutnya, reporting atau pelaporan adalah penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Fungsi manajemen sebagai pemimpin diantaranya meliputi pengambilan keputusan, komunikasi, memotivasi, pemilihan orang, mengatur organisasi orang lain. Tingkatan manajer. Pertama, top manager atau manajer tertinggi, disebut juga pucuk pemimpin. Selanjutnya, middle manager atau manajer menengah, termasuk inilah kepala-kepala bagian, kepala-kepala divisi, dan kepala-kepala seleksi. Selanjutnya, supervisor manager atau first line manager tingkat pertama.
termasuk ke dalam golongan ini ialah kepada mandor dan mandor. Maka cara kegiatan manajemen itu dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu Board of Manager, bergerak dalam memimpin organisasi atau perusahaan keseluruhannya. Kedua, Presiden pemimpin para manajer, agar terdapat team works. Ketiga, Departemen Division Head memimpin pekerjaan yang meliputi bidang-bidangnya. Selanjutnya, Superintendent General Foreman, dan foreman pemimpin para pekerja supaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.